Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Namun, serangan itu datang dari belakang. Puci. Tombak itu menembus dadanya dari belakang. Batuk. Cheng Jinwoo langsung memuntahkan seteguk darah. Rasa sakit yang tak terbayangkan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Jika lebih tinggi, hatimu akan tertusuk. Omelan Xiaoxi, yang dia dengar beberapa jam yang lalu, melintas di benaknya satu persatu seperti lentera yang berputar. Ah, batuk. Patung batu itu mengangkat tombaknya, dan tubuh Cheng Jinwoo terangkat ke udara bersama dengan tombaknya. Sebelum dia bisa berjuang, dia terlempar dengan keras ke altar. Ledakan. Ehem. Terdengar suara tulang patah di telinganya. Tubuhnya meringkuk kesakitan luar biasa. Dia gemetar tak terkendali, dan patung batu itu perlahan mengelilinginya. Cheng Jinwoo menatap mereka, seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak ingin mati seperti ini. Ketika kematian benar-benar datang pada saat ini, air mata mengaburkan pandangannya. Dia mengingat wajah keluarganya. Dia akan memikirkan orang-orang yang mengkhawatirkannya, Xiaoxi, Paman Ziguo. Saya tidak ingin mati. Dia tidak ingin buru-buru mengakhiri hidupnya yang berumur 24 tahun. Patung batu yang memegang pedang berjalan tanpa ampun, lalu mengangkat pedang itu tinggi-tinggi. Meskipun dia ketakutan setengah mati di dalam hatinya, dia menatap patung batu itu tanpa membuang muka. Akhirnya, patung batu itu mengayunkan pedangnya. Hahaha. Jika Anda memberi saya kesempatan lagi. Mata Cheng Jinwoo membelalak. Pada saat ini. Ci-ci-ci-1. Seolah menekan tombol jeda, pedang yang sangat cepat itu tiba-tiba berhenti di udara. Tidak, itu tidak berhenti sama sekali. Jauh lebih lambat. 1 mm per menit. Meski sangat lambat, pedang itu masih bergerak. Apa yang terjadi dengan ini? Cheng Jinwoo sangat bingung. Tiba-tiba, ding-ling. Suara wanita mekanis yang belum pernah dia dengar sebelumnya terdengar di benaknya. Misi rahasia, Anda sudah memiliki persyaratan penyelesaian untuk misi, keberanian yang lemah. Misi rahasia memiliki persyaratan untuk diselesaikan? Cheng Jinwoo benar-benar tidak bisa memahami situasi yang tiba-tiba ini. Tidak, dari mana suara ini berasal? Tapi suara itu mengabaikan pertanyaan Cheng Jinwoo dan melanjutkan. Anda telah memenuhi syarat sebagai pemain. Apakah Anda menerima? Dapatkan? Terima? Apa maksudmu? Bagaimana situasinya? Sepertinya kamu ingin memberiku sesuatu. Hidup tidak terlalu kaya sejak dia masih kecil, jadi dia tidak pernah menolak barang gratis sejauh ini. Tapi ini semua selama dia masih hidup. Apa gunanya barang-barang gratis ini setelah dia mati? Cheng Jinwoo masih ragu-ragu. Suara itu terdengar lagi, seolah mendesaknya untuk segera mengambil keputusan. Waktu Anda hampir habis. Jika Anda menolak untuk menerima, jantung Anda akan berhenti berdetak setelah 0,02 detik. Apakah Anda menerima? Jika Anda menerimanya, saya tidak harus mati. Dia tidak tahu apakah dia berhalusinasi, tetapi dia tahu dia sedang sekarat. Karena selain pedang sialan itu, ada banyak sekali senjata yang terbang ke arahnya. Setelah serangan ini, bisakah dia masih memiliki tubuh yang utuh? Karena sudah seperti ini, dia mungkin juga menerimanya. Karena itu diberikan kepada saya, mohon terimalah. Dia membuat keputusan di dalam hatinya, tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, suara wanita itu segera menjawabnya. Selamat telah menjadi pemain. Berkedip 1. Cahaya menyilaukan langsung menyelimuti Cheng Jinwoo. Di saat yang sama, Seong Jinwoo juga kehilangan kesadaran. Cheng Jinwoo membuka matanya. Langit-langit putih, disinfektan yang menyengat, dan papan tempat tidur yang keras. Cheng Jinwoo segera tahu di mana dia berada. RSUD? Sejak dia bertemu dengan tabib tingkat B Xiaoxi, dia lebih jarang dirawat di rumah sakit, tetapi bagi Cheng Jinwoo, rumah sakit masih merupakan tempat yang paling dia kenal, sama seperti dia akrab dengan toko swalayan setempat.
Dia pergi ke rumah sakit berkali-kali sehingga dikabarkan bahwa kursi khusus disediakan untuknya di rumah sakit Hunter. Cheng Jinwoo duduk, meletakkan tangannya di dadanya, dan merasakan getaran ditransmisikan ke telapak tangannya. Jantungnya masih berdetak normal. Aku selamat? Seolah-olah itu lebih dari itu. Tidak seperti sebelumnya, dia merasa sangat ringan di tubuhnya. Setiap kali dia bangun dari ranjang rumah sakit, dia akan merasa pusing dan kelelahan. Tapi kali ini berbeda. Dia merasa seolah-olah sedang tidur di rumah sampai dia bangun secara alami, sangat santai dan bahagia. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi sebelum dia kehilangan kesadaran. Pedang yang dipegang oleh patung batu itu berada tepat di atas kepalanya, menebas ke arahnya. Dia nyaris menghindari serangan pedang, tapi masih dikelilingi oleh senjata menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sebuah tim yang seluruhnya terdiri dari pemburu level A, tidak, level S akan sulit untuk berurusan dengan orang-orang itu. Bagaimana saya bisa bertahan dalam keadaan seperti itu? Apakah dia sedang bermimpi? Dia tiba-tiba teringat bahwa dia punya cara untuk memastikan apakah itu mimpi atau kenyataan. Cheng Jinwoo mengangkat selimut darinya. Jika ini kenyataan, maka dia akan kehilangan satu kakinya sekarang. Jika dia bermimpi, maka kakinya akan... Apakah kamu bangun? Bab 8 Sistem Aneh. Tiba-tiba sebuah suara yang dalam datang dari sudut bangsal. Cheng Xiaoyu terkejut dan menoleh untuk memeriksa. Maaf jika kami mengejutkanmu. Tapi, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dua pria berjas hitam berjalan menuju ranjang rumah sakit Cheng Jinwoo. Cheng Jinwoo bertanya dengan curiga, siapa kamu? Dia belum pernah bertemu dengan kedua pria itu. Seorang pria dengan potongan yang dipotong seperti seorang tentara memberinya kartu nama. Ini kartu nama saya. Cheng Jinwoo mengambil kartu nama itu. Wu Zhenze, Kepala Bagian Pengawasan Asosiasi Pemburu Korea? Bagian pengawasan adalah satu-satunya departemen di asosiasi yang memiliki banyak pemburu yang kuat. Bagian pengawasan adalah departemen yang mengelola pemburu di seluruh negeri, jadi pasti ada banyak pemburu tingkat tinggi. Mengapa bagian pengawasan menemukan saya? Wu Zhenze menarik kursi dan duduk. Orang lain yang tampaknya adalah bawahannya berdiri di belakangnya. Dua pemburu yang kuat berkerumun di sini, membuat bangsal menjadi sangat sempit. Apa yang mereka katakan selanjutnya mengejutkan Cheng Jinwoo. Aku sudah koma selama 4 hari. Apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelum kamu pingsan? Ya, saya ingat. Bisakah Anda memberitahu kami? Sebelum itu, bagaimana dengan dua lainnya? Paman Ziguo dan Xiao Xi, apakah mereka baik-baik saja? Menghadapi tatapan bersemangat Cheng Jinwoo, Wu Zhenze mengangguk. Ya, keduanya baik-baik saja. Meski lukanya agak serius, tidak mengancam jiwa. Cheng Jinwoo akhirnya merasa lega dan menghela nafas lega. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi kemudian? Wu Zhenze kemudian bertanya. Seong Jinwoo mengenang, itu. Kecuali suara yang dia dengar sebelum kehilangan kesadaran, Cheng Jinwoo memberitahu mereka segalanya. Wu Zhenze, yang sedang merekam, mengangkat kepalanya. Dan kemudian kamu pingsan kan? Ya. Saat aku membuka mata lagi, aku sudah berada di rumah sakit. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.